A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Resta dengan NIM 11230000000138. Baik, di sini saya akan menceritakan bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dalam menginfakkan seluruh harta untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, nama Khadijah binti Khuwailid selalu disebut sebagai sosok wanita agung yang kedudukannya sangat tinggi di hati Nabi Muhammad SAW. Dialah wanita pertama yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW, wanita pertama yang beriman, dan wanita yang paling setia mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, nama Khadijah binti Khuwailid selalu disebut sebagai sosok wanita agung yang kedudukannya sangat tinggi di hati beliau. Dialah wanita pertama yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW, wanita pertama yang beriman, dan wanita yang paling setia mendampingi Nabi Muhammad SAW pada masa-masa tersulit dalam sejarah Islam. Cinta pertama Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah bukan sekedar cinta seorang suami kepada istrinya, akan tetapi cinta dan penghormatan yang lahir dari jasa, pengorbanan, dan ketulusan yang tidak pernah padam. Bahkan ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW tetap mengingat namanya, memuliakan sahabat-sahabatnya, dan sering meneteskan air mata ketika beliau mengenang kebaikannya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Ahmad dan Tabiri, Masyruq berkata bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menyebut nama Sayyidah Khadijah. Mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu, dan kemudian dia berkata, "Bukankah dia hanya seorang wanita tua? Bukankah Allah Ta'ala telah mengganti untukmu dengan yang lebih baik darinya?" Kemudian Nabi Muhammad SAW pun marah, dan beliau bersabda, "Demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku wanita yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika yang lain mendustakanku. Ia membelaku ketika orang-orang lain menahanku. Ia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang meremehkanku. Dan darinya lah aku mendapatkan keturunan, sementara dari istri-istriku yang lain aku tidak mendapatkan anak." Dari cerita yang sudah benar pembuktiannya bahwasannya betapa mulianya Sayyidah Khadijah sehingga beliau sampai ditempatkan di tempat yang istimewa yang mana tidak mampu digantikan oleh siapapun. Bahkan beliau bukan hanya sepasang pasangan hidup, tetapi juga pilar kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi badai dakwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa wanita dinikahi karena 4 perkara.
Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keturunannya. Yang ketiga, kecantikannya. Dan yang keempat, agamanya. Dan Sayyidah Khadijah memenuhi keempat ciri itu dengan sempurna. Ia kaya raya, berasal dari keluarga terpandang, berparas cantik, dan memiliki akhlak serta ketakwaan yang sangat mulia. Namun, keistimewaan Sayyidah Khadijah tidak berhenti di situ. Yang menjadikannya istimewa adalah cara ia menggunakan semua kelebihannya untuk menolong agama Allah. Kemudian, ketika dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat penentangan keras dari kaum Quraisy, ketika siksaan dan intimidasi datang dengan bertubi-tubi, dan ketika kaum muslimin terus dilemahkan dengan tekanan sosial dan ekonomi, Sayyidah Khadijah lah yang berdiri paling depan untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW hingga tak tersisa bagi dirinya kecuali yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Semua kekayaan ia berikan demi tegaknya Islam. Dan ketika kaum musyrik Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, Sayyidah Khadijah dengan penuh kerelaan meninggalkan kehidupan mewahnya. Ia ikut tinggal bersama Rasulullah dan para sahabat di Syaib atau lembah yang terisolasi. Kemudian 3 tahun pemboikotan yang terjadi pada tahun ke-7 hingga tahun ke-10 itu berlangsung. Kaum muslimin mengalami kelaparan yang begitu hebat. Bahkan daun-daunan pun menjadi makanan. Namun dalam keadaan tersebut, iman Sayyidah Khadijah justru semakin kuat. Padahal ketika itu usia Sayyidah Khadijah telah memasuki 60 tahun, di mana usia yang semestinya menjadi masa istirahat, tetapi demi Nabi Muhammad SAW dan demi agama Allah, ia rela merasakan lapar, dingin, dan kekurangan. Pengorbanannya yang begitu berat menyebabkan kesehatan semakin menurun. Hingga akhirnya pada usia 65 tahun, Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika wafatnya Sayyidah Khadijah membuat hati Nabi Muhammad sangat bersedih. Tahun wafatnya Sayyidah Khadijah disebutkan oleh beliau menjadi tahun duka cita, di mana dunia seakan kehilangan cahaya seorang wanita yang kemuliaannya bersinar sepanjang zaman. Dan tidak heran jika Nabi Muhammad SAW menyebut namanya di antara penghulu wanita surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istri Fir'aun. Betapa tingginya derajat beliau dan betapa indahnya keteladanan beliau. Teladan besar bagi muslimin sepanjang masa. Kemudian, meskipun harta Sayyidah Khadijah itu lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi Sayyidah Khadijah tidak pernah merendahkan
menghina atau menganggap dirinya lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Justru ia menyerahkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW agar digunakan untuk perjuangan dakwah. Ia memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan akhlak, kesetiaan, dan pengorbanan yang tidak tertandingi. Jadi, inilah kemuliaan sejati bagi wanita muslimah. Kemuliaan yang tidak hanya dilihat dari rupa atau bahkan harta, tetapi dari iman, dukungan, keteguhan, serta hati yang ridho dalam mendampingi perjuangan sang suami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Khadijah itu benar-benar sangat mulia dan patut kita sebagai muslimah mencontoh perjuangan yang telah diberikan ataupun dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari kisah Sayyidah Khadijah banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya, kita sebagai wanita haruslah mempunyai prinsip bahwa kita wanita cerdas, dan apapun yang Allah berikan kepada kita suatu saat akan Allah ambil. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah seharusnya rela mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa untuk agama Islam. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.